Semangat pagi kawan-kawan Royalku Indonesia. Kali ini tutorial yang akan saya bawakan adalah kita mengenal tentang aplikasi RoyalQ ya. Fitur-fitur dan fungsinya, juga cara menghubungkan API. Saya akan sampaikan semuanya pada saat ini. Oke. Sebelumnya teman-teman mungkin yang pasti sudah bergabung ya, yang membutuhkan tutorial ini, di mana kita akan melihat fiturnya satu persatu ya. Oke, di halaman depan yaitu menu home ya, teman-teman ngeklik ini. Di depan ini ada menu-menu ya. Kalau di sini mungkin kita boleh lihat bentar. Oke, di sini ada API binding ya, ada revenue, transaction, invite friend, ada using help kalau membutuhkan bantuan, ada course video tutorial, dan di sini ada pilihan market Binance dengan hobi ya. Oke, saya satu persatu untuk kita lihat ya. Di sini di menu API binding di sini ya, teman-teman melihat Binance dengan hobi ya, ada bound dan ada unbound, artinya ada yang sudah terhubung dan ada yang belum. Nah, di sini untuk di Binance bound, teman-teman melihat ya, di sini membutuhkan yang namanya API key, secret key, verification code. Nah, jadi untuk API key dengan secret key itu teman-teman boleh lihat boleh ambil dari Binance ya, teman-teman ya. Nih, jadi buka Binance-nya dulu ya. Terus ada di bagian kanan nih di menu more. Sini ya, menu more. Ya, teman-teman klik dulu. Lalu di bagian bawah nih perhatikan ya, ada menu API manajemen ya, seperti itu. Ya, boleh kelihatan ya. Di sini API manajemen, diklik. Kalau misalnya belum ada akun, teman-teman boleh create dulu ya, boleh create, masukkan label, dan di sini ya masukkan label dan create API. Tapi kalau misalnya sudah, tinggal teman-teman lihat aja ya, di sini ada API ya. Lalu nah di sini ya ada API, ada secret key. Nah, secret key ini kalau udah digunakan nanti dia akan kekunci ya. Terus jangan lupa untuk mengaktifkan dua aja, yaitu enable trading dan enable spot aja ya. Jangan pernah mengaktifkan enable withdrawal ya, margin, permit universal transfer, dan lain-lain ya. Ini bahaya banget, jangan sampai. Jadi hanya ini aja, enable trading dan enable spot ya, teman-teman. Oke, kalau gitu, kalau udah buat ya, silakan kembali lagi ke aplikasi dan masukkan di sini API key-nya, lalu secret key, lalu kode ya, membutuhkan kode verifikasi, tinggal klik send. Nanti akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah didaftarkan. Lalu klik I have, lalu kalau misalnya masih baru tinggal klik save. Tapi kalau udah ada kode sebelumnya ya tinggal klik replace aja ya. Oke, setelah itu kita menuju ke revenue. Jadi revenue ini adalah memberikan informasi dari hasil yang kita trading ya. Contoh ini. Nah, di sini nanti akan muncul ya hasil-hasil trading. Oke, ini di recordnya ya. Jadi hasil trading setiap hari, dan itu hampir mirip dengan ini ya, transaction. Jadi kalau transaction ini adalah hasil trading. Jadi kalau di atas ini ada yang minus karena salah melakukan ya trading di Binance, sehingga di sini kepotong ya. Jadi ini aja yang boleh diperhatikan ya. Di sini juga ada tanggal-tanggalnya ya. Terus teman-teman misalnya mau ubah sell aja, mau lihat boleh ya di sini ya, mau rubah untuk buy aja boleh, atau merubah all aja semuanya boleh ya, tinggal lihat. Dan hasil profit nanti akan muncul di sini setiap hari ya. Oke, selanjutnya invite friend ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftarkan anggota baru nih, kodenya ya, tinggal klik aja nih copy recommended atau copy yang kodenya ini, atau boleh scan barcode ya. Tinggal pilih mana yang terbaik. Oke, selanjutnya kita pilih ke menu kuantitatif. Ya. Nah, di menu kuantitatif ada banyak banget ya. Jadi di sini boleh teman-teman cari satu persatu, misalnya BTC ya kan. Atau kalau misalnya khusus yang cycle aja, atau khusus one shot gitu ya. Lalu yang ada stop misalnya dan tidak ditradingkan, di situ di stop ya, tidak dihubungkan ke robot. Lalu untuk merubah di sini ya teman-teman ada menu yang di sini ya, perhatikan ya.
Nih, ya di menu buat setting ya. Di menu buat setting ini teman-teman klik ya. Lalu kalau misalnya mau setting sekaligus ya koin-koinnya, tinggal teman-teman klik all aja ya, sehingga semua koin itu kena centang ya. Perhatikan. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini ada beberapa menu, nanti saya jelaskan satu persatu. Kita ke menu trade setting dulu. Nah, oke, trade setting ini penting banget ya, teman-teman, karena di sini akan menginformasikan semua yang kita butuhkan. Jadi yang pertama ini adalah first buy in amount, artinya kita mau berapa dolar untuk membelikan koin ya. Minimal 10 saya saranin ya, mau banyak modal pun minimal 10, tinggal mungkin kita melihat berapa banyak koin ya yang kita belikan. Contoh kalau misalnya modal 100 dolar ya, artinya kalau 10 dolar kita hanya bisa transaksikan satu koin dulu gitu kan, supaya ada sisa 90% untuk beli. Nah, oke, untuk double position ini kita boleh aktifkan, tapi kalau kita aktifkan kita akan 2 kali melakukan pembelian ya. Jadi kalau yang tadinya 10 USDT sekarang menjadi 20 ya. Selanjutnya margin call limit ya, artinya ini akan membeli pembelian beberapa level yang kita butuhkan. Di sini ada 7, kita boleh ubah berapapun ya sesuai kemauan. Dan di sini ada wall position take profit ratio, artinya kita ingin memerintahkan ke robot ketika profit berapa persen berapa yang akan dia eksekusi. Nah, ini standarnya untuk sistem 1,3%. Kenapa 1,3? Karena ada potongan transaksi 0,15 ya per transaksi. Jadi kalau terjadi jual beli berarti 0,3, sehingga kita untungan bersih itu 1%. Lalu di sini ada wall take profit callback. Artinya begini. Kalau teman-teman setting 0,3 ya kan, tiba-tiba market naik misalnya 2%, 3%, 5%, 10%, kayak bahasanya pump ya, naik tiba-tiba. Nah, si robot ini belum akan menjual teman-teman ya. Dia nanti akan menjual kapan? Ketika selesai pump dan ada penurunan minimal 0,3, maka barulah dia menjual, sehingga bukan fix kita akan mendapatkan 1,3, bisa lebih bisa kurang ya kan. Nah, terus di sini ada margin konfigurasi, nanti saya jelasin setelah ini. Dan ini ada satu menu lagi, buy in callback. Jadi kalau misalnya wall position take profit callback itu dia naik ya, ketika turun sedikit 0,3 barulah dia jual. Nah, kalau buy in callback itu kebalikannya. Ketika dia turun, misalnya kita setting 5%, tapi ternyata dia turun 20% gitu ya. Nah, robot belum akan melakukan pembelian. Nanti ketika naik sedikit 0,5 ya, barulah robot ini membelikan koin ya, sesuai dengan yang kita setting di sini ya, di margin call limit. Oke, distribution and take profit allocation ini berlaku nanti kalau misalnya pembelian sampai 7 level ya, di atas 5 lah, 5, 6, 7 baru berlaku. Dan subposition take callback ini hampir mirip dengan yang ini ya, dia hampir mirip, cuman bedanya robot ini akan memprioritaskan pembelian 5, 6, 7 ya, seperti itu. Oke, saya hapus. Sekarang saya pergi ke margin configuration ya. Kalau tadi sekali lagi ya, di sini kan ada 7 nih, teman-teman mau rubah 10 itu boleh, tapi settingan standar itu mungkin dari sistem 7 aja. Lalu teman-teman klik margin configuration. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya. Ini ada first call, second call, third ya, selanjutnya sampai 7 ya. Nah, artinya begini. Ketika market turun 3,5%, maka kita perintahkan robot untuk membeli 2 kali 10 dolar ya. Berarti 20 ya kan. Nah, kita udah setting 3,5, ternyata masih tambah turun lagi 4%. Maka robot akan membeli 4 kali 10 dolar, berarti 40. Nah, udah setting penurunan sampai level 2, masih turun 4,4%, maka turun lagi 4,5, robot akan membeli lagi 8 kali 10 dolar. Nah, seterusnya. Nah, ini boleh teman-teman rubah ya. Biasanya sih saya merubah mungkin di atas 5 lah ya. 5, lalu 6, 7, 8, 9, 10, dan biasanya saya taruh 11. Nah, tinggal tergantung modal kita, karena kemarin ada teman-teman saya mungkin modal di bawah 500 dolar ya. Terus apalagi kalau 100 dolar. Nah, settingannya gimana?
biasanya saya ubah aja di sini satu itu kan satu semua ya. Ini kalau modal di bawah $200 ya, settingan kayak gini ya. Ya, seperti ini ya. Sehingga robot akan melakukan pembelian $10, $10, $10, $10, $10, $10, ya. Sampai ketahanan berapa? Nah, kalau sampai penurunan sampai 7 level, kita hitung aja 15 tambah 20 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5, ya sekitar 65% mungkin lah ya. Ini penurunan, artinya dalam satu hari kalau turun 65%, berarti kita bisa melakukan pembelian sampai 7 kali $10, yaitu $70 ya. Seperti itu teman-teman. Dan kalau punya modal lebih mungkin boleh diubah ya, kelipatan 2 ya, 4 gitu ya, 8, 16 ya, 32 mungkin ya, seperti itu ya. Tinggal kita hitung kekuatan modal kita seperti apa, karena kalau sudah 64 kali ya berarti 64 kali 10 itu membutuhkan $640. Artinya ini bisa sampai $1.280 hanya untuk satu koin. Ya, jadi hitung aja modal semampunya berapa dan pengen ketahanan sampai berapa level ya. Oke, saya balik terus. Ini ada distribution and take profit allocation. Nah, ini hampir mirip ya dengan wall position take profit ratio ya, hampir mirip. Cuman ketika market turun dan menyentuh sampai level 5 penurunan, maka ini akan sangat berguna, dimana kita boleh setting berapa persen sehingga robot ini akan prioritaskan menjual yang pembelian di 5, 6, 7 ya, sehingga dia akan menjual ketika tercapai profit pada saat pembelian posisi 5, maka robot akan menjual ya, seperti itu. Dan teman-teman kalau misalnya ada kesalahan setting atau apa, misalnya ini mau rubah 7 ya, 5 atau 7 ya, kayak begini ya. Nah, teman-teman boleh klik ini nih, get Sage Strategy ya. Klik ini sehingga dia boleh kembali ke pengaturan awal ya. Setelah sudah oke, teman-teman silakan klik confirm ya di atas. Lalu kita ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya adalah sell. Jadi artinya gini, kita ketika sudah membeli koin ya, ketika kita klik sell kayak begini, maka robot ini akan menjual secara otomatis, baik itu koin yang udah kebeli profit atau koin yang udah kebeli lagi floating ya, dia akan jual ya, tinggal klik confirm aja. Begitupun dengan start. Start dalam arti contoh tadi kan kita udah setting, kita lihat ya per koin ya. Nah, gini ya. Nah, kita klik trade setting. Nah, ini kan setting yang tadi nih, ya kan? Settingan yang tadi ya, kita setting sekaligus. Maka ketika kita pilih start ya, kita klik all dulu, kita klik start, maka semuanya akan ke start otomatis semua ya, di harga saat itu. Artinya ini beli instan lah ya, gitu. Terus kalau misalnya ada koin yang udah kebeli, teman-teman pause boleh, mungkin karena floating sudah terlalu tinggi sehingga kita mau nambah modal, takutnya modal yang baru disedot sama yang floating tinggi gitu kan. Kita boleh pause koinnya ya, kita mungkin boleh pilih koinnya ya, contoh kayak gini ya. Mau pilih satu persatu boleh ya, lalu klik pause dan konfirmasi seperti itu. Oke, kita lanjut di menu sebelumnya yaitu one shot. Nah, one shot artinya seperti ini. Ini contoh koin hot ya, saya pilih, saya ubah one shot. Nah, one shot ini seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman memerintahkan robot untuk play salah satu koin dan ketika dia profit 1,3%, maka dia akan menjual dan udah selesai one shot. Tapi kalau misalnya teman-teman pilih cycle, maka ketika dia menjual, dia akan beli lagi ya. Seperti itu ya. Lalu ini open margin call dengan stop margin call ini hampir sama ya yang tadi. Untuk perhitungan level, kalau teman-teman klik ini, maka level yang tadinya dihitung 7 tidak akan dihitung lagi, hanya satu aja atau udah stop lah bahasanya gitu. Nah, ini ada menu yang menurut saya paling membantu ya. Misalnya contoh ini ya. Ini first preset drop dalam arti gini. Kita mau menawar koin nih ya. Contoh misalnya kita melihat mungkin BTC ya. BTC misalnya harga saat ini itu di current price ya. Coba perhatikan di current price itu 30.723 dolar ya. Nah, kita mau nawar nih ya kan. Kalau kita misalnya menawar satu persatu koin, kita boleh masukin di sini. Misalnya kita menawar 29.000 ya.
lalu konfirmasi. Sehingga ketika harga menyentuh 29.000, maka robot ini langsung akan membuy otomatis ya. Lalu akan muncul di sini saldo berapa kepotong ya atau yang digunakan. Nah, kalau kita setting $10 berarti akan muncul $10 ya. Ini sangat berguna banget dimana ketika kita memprediksi koin ya. Contoh ini juga aplikasi rekomendasi ya dari saya, yaitu tradingview.com ya. Seperti ini, dan sudah saya download tadi ya, seperti ini. Dan teman-teman boleh memasukkan koin di sini ya. Tinggal nulis aja ya, misalnya BTC USDT ya. Tinggal diklik aja seperti ini. Nanti dia muncul, lalu teman-teman buka dan lihat grafik ya. Contoh seperti ini. Ini kan grafik 30.700 sekian ya. Ada penurunan. Nah, market kayak begini ya kan. Ya, seperti ini. Ya, mungkin yang jago trader ya, melihat grafik seperti ini mungkin dia mau nawar sampai di support, misalnya support di 23.000 itu ya. Jadi nanti ketika harga menyentuh 23.432, barulah robot melakukan pembelian. Atau di sini ya tinggal mau nawar misalnya 28.000. Jadi terserah. Jadi kalau kita ini memang sih kalau trader manual ya, biasanya kita sebut trader manual atau master trader lah, kalau dia jago melihat untuk grafik kayak begini ya, mungkin kayak ini lagi harga standar ya, lagi pas untuk beli instan. Tapi kalau menawar mungkin boleh nawar sedikit ya di harga 28.817 ya. Jadi kalau kita per koin ya kita masukin di sini 28.817 misalnya ya. Ya, kalau kita mau matikan, kita tinggal klik aja lalu konfirmasi tanpa isi angka. Dia udah hilang ya. Nah, tapi kalau mau pilih sekaligus, tinggal pilih aja. Nah, tapi kalau ini sedikit berbeda, dia tidak bisa masukin angka tapi persentase ya. Contoh misalnya dia dari 28 ke 30, kira-kira berapa persen nih, ya kan? Mungkin sekitar 10% ya. Nanti ketika masuk 10%, klik konfirmasi ya. Terus kita coba lihat misalnya koin terserah lah ya. Kita lihat aja misalnya Bake nih. Nah, di sini sudah tertera teman-teman nih. Ya, first preset drop. Secara otomatis dia penurunan 10% dari harga yang sekarang ini. Nih, perhatikan ya. Itulah kelebihan untuk pending order, dan ini lebih cocok ke modal yang mungkin kecil, sehingga modal yang dia mau mainkan sampai misalnya 10% boleh. Kecuali dia mau pakai menu cycle ya, itu tidak perlu untuk pending order ya, tinggal play aja karena dia ada averaging down ya dengan multiply, maka dia akan membeli ketika turun dan naik dia akan jual ya, seperti itu. Oke, setelah itu ya sudah habis ya menu ini. Kita lanjut ke menu circle. Nah, menu circle ini adalah menu copy trade, di mana kita boleh memilih ya trader-trader yang handal menurut kita, lalu tinggal kita follow. Nah, paling tepat untuk kita memilih adalah teman-teman silakan pilih yang logo ini ya, logo grafik ya. Teman-teman klik di sini. Nah, nanti ada pilihan. Di sini ada profit list ya, ada hot list, ada popularity list ya. Lihat aja lah yang tertinggi, mungkin yang lagi hot gitu ya, yang lagi profit ya, boleh lihat di sini menjadi rekomendasi ya. Nah, contoh misalnya Crypto Bull nih nomor 1 nih ya kan. Ada pengikutnya itu 12.961 ya. Teman-teman tinggal ngeklik aja yang ini ya. Dan ini adalah profit yang dia dapat selama menggunakan Royal Q itu 3.557. Teman-teman klik. Lalu ini karena sempat saya hubungkan sebelumnya, saya cancel dulu. Dan kalaupun belum ya tinggal melihat. Jadi ini adalah koin-koin yang dia transaksikan. Artinya apa yang dia lakukan mau trading itu kita tinggal ngikut aja. Jadi koin mereka pilih, tinggal klik scene strategi, masukin per koin berapa, contoh 10. Lalu kalau misalnya punya modal 100 ya berarti satu koin aja. Kalau punya modal 1000 mungkin maksimal bolehlah 10 koin. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya. Di sini dia ada minta bagi hasil. Jadi selain bagi hasil sistem 80-20 nanti akan kena potong 1,5 ya, menjadi 78,5 mungkin ya bersih kita ya. Terus kita klik scene strategi. Ya, setelah itu udah dia nanti akan order koin sendiri ya, sesuai dengan yang teman-teman order. Misalnya
2 koin, maka akan tampil di menu home ya, itu 2 koin seperti ini ya. Selanjutnya kita ke menu news ya. Menu news ini mungkin ada yang like, di sini ada komen, kita pernah melakukan komen, dan di sini akan muncul sesuai level ya, kayak gini ya. Akan muncul informasi semua V2 nanti akan masuk ke sini ya teman-teman ya, seperti itu. Dan ada informasi ini, ada tutorial-tutorial juga. Terus di sini ada grup chat ya. Nih sampai dia dikarenakan saya udah V3 jadi boleh join juga misalnya di V3 gitu ya, seperti itu. Lalu tinggal chatting-chatting lah ya, butuh informasi apa silahkan tanya-tanya, atau boleh juga kalau mau chatting ke pusat ya, ke feedback itu boleh. Nah ini selanjutnya langsung di menu main. Nah di sini ya, di yang tadi saya bilang kalau mau chatting ke pusat di sini ya, Royal Queue feedback ya. Oke, ini ada menu banyak banget ya teman-teman, boleh lihat di sini ada informasi peringkat kita ya di sini, lalu ada email kita ya. Terus di sini masa expired ya, jadi setiap tahun itu harus perpanjang. Dan di sini ada menu professional edition, dimana ketika kita mengaktifkan ada koin-koin profesional yang akan ditampilkan untuk kita trading. Lalu di sini ada member center, lalu di sini ada aset kita. Nah, aset ini berfungsi ketika kita profit di Binance, maka 20% mereka akan potong sini ya. Jadi 100% masuk ke Binance. Nah, API binding sama seperti yang kita udah bahas tadi di awal, dan transaction record adalah setiap melakukan transaksi akan muncul di sini. Dan kalau kita melihat tim ya, kalau kita melihat tim, jadi saya contohin aja misalnya member center di sini menginformasikan syarat-syarat untuk naik level ya. Contoh dari V1, dimana ketika mendaftarkan anggota baru kita mendapatkan bonus sponsor 30%. Dan kalau misalnya anggota baru yang kita ajak melakukan trading dan dia profit, kan ada bagi hasil 80-20, 80 buat si trader, 20 buat sistem. Nah kita mendapatkan 20% dari 80 ya, seperti itu. Nanti teman-teman perhatikan ini, dan ini boleh tanyakan ke sponsor. Jadi paling tinggi itu V6, dimana bonus sponsor 70%, bagi hasil 60 dari 20, dapat tim reward, dan ada pembagian global dividend ya. Terus API binding sudah, lalu transaction record ya, setiap transaksi yang terjadi ada muncul di sini. Lalu tim ya, tim kalau misalnya kita mau lihat anggota kita yang di bawah, berapa hasil yang kita udah dapat, terus berapa yang jadi ini ya hasil yang kita dapat selama ini dan profit hari ini. Nanti akan muncul berapa sponsor langsung yang kita ajak, dan yang sudah aktif 11 ya, yang belum aktif ini 20. Lalu di tim di dalam jaringan yang kita ajak 11 ini itu ada 188 yang aktif dan 999 yang belum aktif ya. Terus di bawah sini adalah menginformasikan downline-downline kita mungkin yang sudah ada posisi V2 ya, V3 akan muncul di sini. Nah, karena kebetulan saya baru V3, mungkin paling banyak di sini baru ada V2 ya. Seperti itu. Terus di sini ada reward detail ya. Contoh misalnya total penghasilan yang kita udah dapat ya, dikarenakan saya buat video ini jam 1, jadi hitungannya itu masih sedikit ya untuk hari ini. Nah, sebelumnya $56, sebelumnya 24, sebelumnya 31, sebelumnya 152, 52, 132. Ini kayaknya rata-rata di atas $50 lah ya setiap hari ya. Jadi selama 1,5 bulan saya bergabung, tapi saya beraktif 2 minggu, itu saya udah mendapatkan sekitar $2.500 atau 36,7 juta ya. 2 minggu saya aktif, karena 1 bulan pertama itu saya masih masa testing robot, dan buat saya robot ini sangat bagus. Dan saat ini saya sudah fokus. Dan setelah itu MySyn strategi ya, mungkin kalau kita lagi ngikut copy trade dia akan muncul di sini juga ya. Terus share, nah ini menu share invite ya, jadi kalau kita mau daftarkan orang tinggal kita klik aja ini, lalu kita bagikan ke orang. Lalu Royal Queue feedback, jadi kalau teman-teman pengen tanya apapun ya klik aja, misalnya tanya gitu ya, tanya apa, nanti dibalas tapi dalam bahasa Inggris tentunya ya. Terus ada sistem setting. Nah sistem setting ini kalau kita misalnya mau ganti password
Lalu ada di sini password transaction. Nah, ini hati-hati banget ya teman-teman. Mungkin ID dengan password boleh kita kasih ke orang, tapi transaction password jangan pernah ya. Terus ini versi ya, versi yang sekarang. Terus metode mau diganti USDT, DAR dan lain-lain boleh. Bahasa boleh diganti dan informasi tentang Royal Q, dan di sini ada menu logout ya. Oke, apalagi ya? Oke, di atas nih ada Evo Team ya. Evo Team ini maksudnya profil ya. Profil ini di sini teman-teman boleh ganti lah ya. Boleh ganti nama, mau terserah apa boleh. Itu kan lebih baik diganti. Kalau ini UUID tidak bisa, atau ke avatar bisa diganti ya. Logonya sebelumnya boleh diganti. Dan kalau email sudah tidak bisa diganti. Dan di sini akan muncul nama sponsor kita, dan kita boleh chatting ya, untuk nanya-nanya misalnya kita butuh bantuan apa ke upline ya, nanti akan muncul ke dia dan dia akan balas ya. Seperti itu teman-teman, mungkin udah selesai ya semua fiturnya. Dan nanti kalau misalnya membutuhkan bantuan, saya akan share lagi di Zoom meeting selanjutnya ya. Oh ya, ada dua ya teman-teman di sini, using help masih ada ternyata ya. Jadi kalau mau tanya-tanya, nah di sini ada tanya jawabnya ya teman-teman. Terus ada video course, jadi semua mungkin informasi yang kita butuhkan mungkin boleh di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya. Udah cukup kayaknya ya. Jadi selanjutnya kalau teman-teman butuh bantuan, silakan menghubungi yang mengajak teman-teman semua. Oke, sukses buat kita semua dan semangat terus, karena Royal Q ini bisnis yang paling tepat untuk di masa pandemi ya, untuk kita kerjakan. Dengan saya pribadi ya sudah menjalankan ini 1 bulan lebih, sudah menghasilkan hampir 50 juta ya. Oke, dan selanjutnya kita akan lanjut di tutorial selanjutnya. Terima kasih banyak dan sukses selalu. Thank you.